Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, serta anak-anakku sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan dua nikmat ini maka bernilailah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dua nikmat ini akan tetap melekat erat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu ini, yang mana kalau bukanlah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita tidak akan mampu untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk duduk di majelis zikir. Apalagi dengan cuaca panas, jam-jam segini ini kan ada istirahat di rumah. Apalagi ini hari Ahad, biasanya hari Ahad ini banyak yang memilih untuk apa? Untuk tamasya, beristirahat, ya, duduk di taman-taman, ya, atau ke pantai. Kalau sini pantainya mana? Pantai? Oh, pantai tidak kapal. Kecabang pantainya. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Ini kan satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Janganlah engkau pernah tinggalkan di setiap belakang salatku membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Ya, kita tentunya tidak akan mungkin bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah tidak tolong kita. Kita bisa menjadi keluh, hati bisa menjadi beku kalau Allah tidak tolong kita. Dan alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya. Kemudian wasyukrika, kita juga mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memampukan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu dengan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah untuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan dalam perkataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan syukur kita itu insya Allah, ya, nikmat itu akan bertambah. Tetapi kalau kita kufur nikmat, maka Allah mengancam kita, ingat azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, dan Allah tolong kita agar juga bisa beribadah dengan baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang sedang di-share, yaitu bukti iman kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang beriman, maka sudah sepantasnya beriman kepada Rasulullah SAW, karena itu merupakan bagian dari rukun iman kita. Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, masih 6 ya. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya. Yang keempat, percaya pada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, ya, ini yang keenam, rukun iman yang nggak berubah sampai hari ini. Maka di antara rukun iman yang 6 itu ada satu rukun, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Maka di situ juga termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya pengakuan iman kita kepada Rasulullah SAW tidak hanya sebatas pengakuan, meyakini saja, tapi tentunya harus kita buktikan, ya, kalau kita itu betul-betul beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana bentuk bukti kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu? Yang pertama, yaitu apa? Mengimani apa yang beliau bawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah umat ini. Karena sejatinya apa yang beliau Rasulullah SAW bawa itu merupakan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dari itu adalah bahwa sejatinya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah umat ini, risalah yang beliau bawa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita imani, gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang 170. Surat An-Nisa itu surat yang keempat ayat 170. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahkan menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Allah memanggil seluruh manusia. Biasanya ayat yang sering kita temui, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Berarti apa? Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim, karena orang beriman itu sudah pasti muslim. Ya. Maka ini itu yang dipanggil. Tetapi ini tidak. Allah memanggil kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Berarti yang namanya manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru, baik dia muslim maupun non-muslim, dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi mir rabbikum, membawa kebenaran dari Rabbmu. Jadi kebenaran yang dibawa
bukan bersumber dari hawa nafsunya Nabi Muhammad SAW, tapi ila wahyu yuha, tapi merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-28. Ayat ini mungkin hafal bagi kita karena sering kita dengar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Siapa rasul yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, yaitu apa? Membawa petunjuk dan agama yang benar. Ternyata di antara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu apa? Bil huda wa dinil haq, yaitu apa? Petunjuk dan agama yang benar. Apa agama yang benar? Islam. Ibu, agama yang benar apa? Islam. Yakin? Yakin lah ya. Karena berbagai narasi hari ini yang membuat goyah, membuat goyah keislaman seseorang, ya. Nggak yakin dengan agamanya sendiri, takut dengan agamanya sendiri. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, tidak ada yang lain. Maka apa? Pegang kuat-kuat agama itu. Pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan. Karena apa? Sejatinya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna dari sisi apapun, ya, begitu sempurnanya aturannya, petunjuknya, ya, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang cacat, tapi begitu sempurna. Dari A sampai Z, dari mulai kita tidur sampai tidur kembali, dari urusan-urusan besar sampai urusan-urusan remeh-temeh, iya kan? Pakai sendal atau pakai sepatu, itu urusan remeh-temeh nggak? Ya Bu. Tapi Islam mengaturnya sampai kepada urusan pakai sepatu atau pakai sendal. Dan itu tidak ada di aturan agama lain. Keren Islam ini Pak Ibu. Coba kita lihat. Kalau kita pakai sendal, sepatu, itu yang kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Ada nggak aturan lain yang mengatur tentang sampai detil urusan remeh-temeh itu? Nggak ada. Misalnya mau ke ladang pakai sepatu bot gitu. Itu diatur oleh Islam ini, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau mau berpahala, ya pakai kanan dulu gitu kan? Pakai kanan gitu. Kemudian bahkan cara bukanya juga nggak asal-asalan, diatur juga oleh Rasulullah SAW. Petunjuk Rasulullah SAW. Buka sendal atau buka sepatu, yang mana dulu? Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri. Masya Allah. Urusan sendal aja diatur, gitu. Apalagi urusan-urusan yang besar, urusan negara ini juga diatur oleh syariat ini. Ya, dari urusan besar sampai urusan kecil. Urusan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diatur. Tidak ada yang diatur, tidak ada yang luput dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah dan kerennya Islam. Maka apa?
komitmenlah terhadap agama yang kita yakini kebenaran ini. Ya, jangan sampai kita lepaskan begitu saja. Kemudian ada beberapa alasan kenapa kita harus berpegang teguh kepada Islam itu. Ya. Yang pertama adalah karena Islam adalah satu-satunya sistem hidup di dunia ini, ya, yang begitu sempurna. Ya. Sistem hidup, ya, yang begitu luar biasa. Sehingga apa? Jadikanlah Islam itu sebagai satu-satunya jalan hidup. Jangan pilih yang lain. Karena kalau kita pilih yang lain itu, kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Karena tadi itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Islam itu adalah satu-satunya jawaban yang benar, ya, dan bersih terhadap semua persoalan manusia. Tidak ada yang tidak dijawab oleh Islam ini tentang persoalan hidup kita manusia ini. Komplit juga, luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi seseorang yang telah masuk ke dalam Islam itu harus berserah diri terhadap agama yang diakui kebenarannya itu. Karena makna Islam itu sendiri adalah berserah diri. Maka serahkan diri kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan selamat dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya, Islam itu. Jadi bukan hanya sekedar agama biasa, tetapi agama yang sempurna. Gitu. Kemudian, yaitu apa? Kalau kita lihat proses penalaran yang sehat dalam melakukan kebenaran melalui proses, ya, jihad, itu mendapatkan perhargaan dalam Islam sesuai dengan apa? Dengan syariat Islam itu sendiri. Artinya ilmu din dalam Islam ini begitu sempurna, luar biasa, gitu. Dan bahkan kita tidak akan cukup umur kita untuk mengkaji ilmu Islam ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita teruslah berproses untuk terus menggali ilmu Islam ini, karena itu salah satu bentuk komitmen kita terhadap Islam itu sendiri. Kemudian, kenapa kita harus memilih Islam ini? Karena Islam itu sebagai satu sistem yang sempurna dan lengkap, mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, moral, dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada di acara lain. Jadi bukan dilarang kita umat Islam ini berpolitik. Silakan berpolitik. Pak, politik itu kotor sekali. Kan ada politik Islam yang tidak kotor, kan gitu. Ya, namanya siasat syariah. Kemudian apalagi sosial, jelas, ya, mengatur itu. Apalagi apa? Ekonomi, gitu ya. Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Dan sekarang Mbak, ya, ekonomi syariah betul-betul menjamur hari ini kan gitu. Ya, walaupun terlepas dari berbagai kekurangan, tapi sudah mulai menggeliat. Kemudian moral apalagi, ya, Islam begitu sempurna mendidik moral manusia sehingga menjadi umat yang beradab, berakhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW diutus ke tengah umat ini juga untuk apa? Untuk menyempurnakan umat, menyempurnakan akhlak. Kemudian yang keenam, yaitu apa? Menegakkan kalimatullah dan dakwah Islamnya merupakan kewajiban setiap kita, setiap muslim ini kita apa? Punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam ini. Saya nggak bisa ceramah, ya, dakwah itu kan bukan hanya ceramah,
tapi bagaimana mengajak seseorang kepada kebaikan, karena sejatinya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan Islam ini, itu adalah agama dakwah, dan din ini adalah nasihat. Maka setiap kita, yuk, mari kita terus berdakwah. Kemudian ciptakan kader-kader yang akan meneruskan perjuangan kita. Ya. Contoh misalnya, kalaulah bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah sepuh-sepuh di Masjid Al-Hikmah ini, kemudian nggak punya kader, terus siapa yang gantiin Pak Pur Imam nanti? Siapa yang gantiin Pak Jumali? Siapa yang gantikan yang lain-lain? Maka tugas kita untuk apa? Untuk mengkaderisasi anak-anak keturunan kita kepada ajaran Islam ini. Gitu. Maka dakwah ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang punya harta, dakwah dengan harta. Yang punya ilmu, ya dakwah dengan ilmu. Sebagai tenaga pendidik, ya dakwah dengan pendidikan. Yang punya pondok-pondok pesantren gitu. Artinya apapun potensi yang kita miliki, tasarufkan di jalan dakwah ini. Yang sebagai pedagangnya, itu dakwah. Jadi makna dakwah tidak sempit. Nah kemudian yang ketujuh, ya, maka Islam itu akan menyatukan. Kok hari ini pecah belah Islam kita? Ya, sejatinya kalau betul-betul Islam akan bersatu. Ya, dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah puas untuk apa? Untuk memecah belah umat. Ya, kadang-kadang hanya masalah-masalah cabang itu berpecah. Ya, ya, gara-gara basmalah dijaharkan nggak dijaharkan pecah. Gara-gara kunut tidak kunut perang dan lain sebagainya. Iya, iya, itu. Dan kemudian timbul fitnah di tengah-tengah umat ini, kan gitu. Wah, jangan ngaji situ, jangan ngaji di sini. Nanti kamu sesat, nanti kamu ini bermacam-macam, gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berupaya untuk tetap bersatu, ya, dalam Islam ini. Kemudian yang kedelapan, ya, mari kita terus berupaya untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada dua pusaka yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kesembilan, setiap muslim berkewajiban untuk menjauhi segala kesesatan dan pendukung kesesatan itu. Nah, kemudian yang ke-10, yaitu setiap muslim harus komitmen terhadap Islam itu, komitmen terhadap agama yang diakui kebenaran itu. Inilah 10 aksioma, ya, Islam itu sendiri, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti ada beberapa kendala yang membuat seseorang mukmin itu tidak komitmen terhadap agama Islam itu. Yang pertama apa? Adanya, ya, mukmin lain yang dengki. Mukmin lain yang dengki. Itu yang akan membuat apa? Seorang muslim itu tidak komitmen terhadap agama itu. Ya. Bagaimana kita harus komitmen terhadap agama kita? Ilmui, kemudian amalkan, kemudian dakwahkan, kemudian sabar dalam mendakwakan Islam itu. Tetapi nanti kendalanya, tantangannya adalah pertama, adanya mukmin yang iri hati dalam dirinya, mukmin yang dengki. Sehingga apa? Merusak komitmen seseorang terhadap Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik yang selalu membenci lah, ya, musuh dalam selimut, ya, musuh dalam selimut, ya, serigala berbulu domba, membunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, ya. Kemudian apa?
Di depan Muslim menampakkan keislamannya, tetapi sejatinya dia memusuhi, memusuhi orang-orang Islam sendiri. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir yang senantiasa memeranginya. Kemudian yang keempat, setan yang selalu mengajaknya ke jalan yang sesat. Dan yang kelima, nafsu yang tidak ada puasnya. Ini perusak komitmen kita terhadap agama yang kita yakini kebenaran ini. Maka dari itu kita berhati-hati dalam perkara ini, jangan sampai terlepas ikatan iman dan Islam yang telah kita anut, kita yakini kebenaran ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan tadi, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haq, yaitu membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya atas semua agama. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menjelaskan tentang ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 170 tadi. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, qad ja'akum Muhammadun sallallahu wasallam alaihi bil huda wa dinil haq wa bayanis syafi min Allah azza wa jalla fa aminu bima ataakum bi wattabi'uhu yakun khairan lakum. Maka luar biasa, sungguh telah datang kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk bil huda wa dinil haq, agama yang benar, kemudian wa bayanis syafi minallahi azza wa jalla, dan penjelasan yang gamblang dari Allah azza wa jalla. Maka berimanlah kamu terhadap apa yang telah datang kepadamu, wattabi'u, dan ikutilah dia. Ikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih baik bagimu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengimani Rasulullah SAW, mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW, ini semua merupakan perintah Allah. Mana perintahnya itu? Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu, maka berimanlah kamu. Itu perintah Allah. Beriman kepada apa? Kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Petunjuk dan agama yang benar ini. Khairan lakum, itu lebih baik bagimu. Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada kita ketika kita mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW bawa, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mau mengimaninya, itu juga tidak masalah bagi Allah. Yang justru masalahnya ini menjadi masalah bagi kita sebenarnya. Tidak? Kurang nggak kemuliaan Allah kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Enggak. Akan berkurang nggak kemuliaan dan kekuasaan Allah ketika kita tidak mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW bawa? Enggak. Karena Allah itu maha segalanya. Maka di lanjutan ayat ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 170 itu, wa in takfuru, jika kamu kafir, nggak mau beriman, kan? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh,
maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ya. Bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW bawa. Karena sejatinya apa yang beliau Rasulullah SAW bawa kepada kita adalah petunjuk dan agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Rasulullah SAW juga diutus sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan kepada tengah-tengah umat ini. Kabar gembiranya, kalau kamu nanti taat, ini balasannya. Peringatannya apa? Kalau kamu berbuat dosa, nih ancamannya. Itu tugas Rasulullah SAW. Dan tentunya petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mari kita imani, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, apa bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW? Yaitu apa? Mentaati beliau Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mentaatinya? Karena memang pantas untuk kita taati, karena sejatinya barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang agung. Kemudian juga ketika kita mentaati perintah Rasulullah SAW, maka sejatinya kita telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka Allah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita dengan kabar yang begitu indah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dialah yang enggan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW yang kedua adalah dengan mentaati perintah Rasulullah SAW dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Karena sejatinya ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, maka sejatinya kita telah taat kepada Allah. Tetapi ketika kita bermaksiat kepada atau ingkar kepada Rasulullah SAW, maka sungguh kita juga telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan ganjaran yang begitu sempurna. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai beliau Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada siapapun, termasuk diri kita.
Kita cinta nggak sama diri kita? Cinta nggak? Ya Bu ya, cinta kepada diri kita. Ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita terhadap diri kita sendiri itu harus dikalahkan. Bahkan kepada yang lain. Maka satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menemui Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saksikanlah wahai Rasulullah, aku benar-benar mencintaimu melebihi kecintaanku kepada siapapun kecuali diriku," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa? Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya ini. Ya. Fawallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah, la yu'minu ahadakum, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak cinta dengan orang tua kita? Bahkan itu kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Bahkan dosa besar ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka ini harus kita kalahkan. Jangan sampai kecintaan kita kepada keduanya mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Kemudian siapa di antara kita yang tidak cinta dengan anak-anak kita? Ya. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya, demi suksesnya anak-anak kita dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Ya. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka jangan sampai kecintaan kita kepada mereka mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah Umar bin Khattab menyadari kesalahannya, maka apa? Cintanya full untuk Rasulullah SAW. Maka begitu pun dengan kita yang mencintai Rasulullah SAW tidak boleh setengah hati untuk mencintainya, karena Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita umat-umatnya, bahkan selalu dirindukan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sudah berapa? Sudah 3. Yang pertama tadi apa, Bu? Mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mentaati beliau. Yang ketiga, mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada siapa. Kemudian yang keempat, meneladani beliau Rasulullah SAW. Ya, meneladani beliau. Itu bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita teladani kehidupan beliau. Walaupun nanti kita tidak akan bisa sempurna untuk meneladani setiap sifat Nabi Muhammad SAW dan karakter hidupnya. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau, mencintai beliau, mentaati beliau, maka apa? Tugas kita berupaya untuk meneladani beliau Rasulullah SAW.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak menyebut Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja sifat-sifat Rasulullah SAW yang pantas untuk kita teladani? Maka di antaranya sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa sifatnya? Siddiq. Siddiq itu apa? Jujur, benar, ya, nggak pernah dusta, jujur beliau. Ya. Istri kita jujur nggak, Pak? Kita tes kejujuran ibu-ibu ini dulu. Oh, kalau mau cuci pakaian suami kemudian nemu uang merah 300, 3 lembar dipulangin nggak? Berarti jujur itu. Jujur banget ibu, ya nggak dipulangin. Rezeki nomplok itu. Jadi Rasulullah itu jujur orangnya, tak pernah dusta, gitu. Bisa nggak kita teladani? Bisa, bisa kita teladani, gitu. Karena memang Rasulullah SAW di setiap sisi kehidupannya itu pantas untuk kita teladani. Dari A sampai Z. Beda dengan kita, Pak. Bu, beda dengan kita. Kita mungkin ada satu sisi yang bisa diteladani dari kita, tetapi sisi lain enggak, gitu. Ya. Contoh misalnya, ini contoh. Dia rajin ngaji, rajin sholat, ya, rajin ibadah. Pantaskah untuk kita teladani sikap ini? Pantas, kita teladani. Tapi terkadang ada sisi yang tidak pantas untuk kita teladani darinya. Dia pelit sama istri, gitu. Enggak baik sama keluarga, diteladani enggak? Ya. Enggak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita ini para laki-laki, para suami, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu. Bu, bapak-bapak ini sudah baik sama keluarga? Sudah ditambah uang belanja? Sudah, alhamdulillah. Berarti udah baik ya. Ya namanya udah ngaji kan gitu. Diteladani kayak itu baik sama keluarga. Diteladani. Tapi ada orang yang di satu sisi baik, tetapi ke keluarga nggak baik, gitu. Maka itu kita manusia. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Maka Rasulullah SAW sifatnya begitu sempurna untuk kita teladani, tapi kita manusia tidak. Ada satu sisi yang bisa kita teladani, ada yang tidak. Nah itu tergantung nanti dari masing-masing kita. Ada yang mungkin dari sisi-sisinya itu lebih banyak yang bisa kita teladani daripada kita. Tidak. Tapi ada juga yang nggak bisa saat itu. Rasulullah istrinya banyak. Ya, kalau bapak berani ya boleh juga kan gitu. Tapi kalau nggak berani ya jangan gitu. Tapi apa? Bisa diteladani. Karena teladannya apa? Teladannya itu Rasulullah SAW poligami itu tidak terjun bebas. Ya, kalau kita kebanyakan poligami apa? Malah pisah dengan istri pertama gitu. Itu terjun bebas namanya. Atau malah apa? Membuat istri keduanya atau istri pertamanya menderita gitu. Jangan. Karena Rasulullah tidak. Rasulullah betul-betul menjadi orang yang adil. Maka dia wa ana
khairukum li ahli. Itu betul. Jadi jujur. Kemudian yang kedua, sifat Rasulullah SAW yang pantas untuk kita teladani apa? Setelah sidik, amanah. Rasulullah itu aman, tidak pernah khianat. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ya, buah dari penyampaian Rasulullah SAW, petunjuk yang dibawa, risalah yang beliau bawa, sampai ilmu itu kepada kita hari ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ini adalah yaitu dengan diputusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, yaitu membawa petunjuk dan agama yang benar ini, Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai panduan hidup kita. Kalaulah Rasulullah SAW tidak diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah-tengah umat ini, apalah jadinya kita? Kita akan tetap hidup dalam kejadian. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang begitu besar. Maka Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian sifat beliau Rasulullah SAW yaitu cerdas, patonah. Patonah itu cerdas. Ya. Rasulullah kecerdasannya luar biasa, melebihi kecerdasan manusia biasa. Padahal di sisi lain juga dia digelari dengan umi. Umi itu apa? Gak bisa baca tulis. Tapi walaupun dia digelar itu, tapi luar biasa kecerdasan Rasulullah SAW. Ya? Dia gak pernah sekolah, gak pernah pondok, gak pernah kuliah, kan? Tapi kecerdasan luar biasa. Dan gurunya spesial. Siapa gurunya? Itu malaikat gurunya. Ya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada malaikat mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak butuh lama sama Rasulullah SAW, nyangkut di dadanya ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an betul-betul di dadanya. Bahkan sikap hidupnya, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan alhamdulillah juga kita umat-umatnya, Al-Qur'an itu di luar kepala semua, gentayangan di luar kepala. Enggak masuk-masuk. Ya. Hafal ayat ini, yang ini lupa. Ini hafal, ini lupa. Rasulullah begitu luar biasa cerdas. Kemudian Rasulullah SAW ya termasuk ya salah satu sosok yang sangat luar biasa dermawan. Itu sifatnya. Rasulullah dermawan, apalagi ketika Ramadan datang, ya dia bahkan lebih dermawan daripada hakim yang berhukum. Masya Allah. Kiasannya sangat luar biasa. Sekian luar biasanya Rasulullah dermawannya. Gitu. Bisakah kita teladani sifat ini? Bisa. Itu sesuai dengan batas kemampuan ekonomi kita, kan gitu. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit, medit, apalagi namanya kikir, gitu kan? Ya. Tadi ya sudah kita kisahkan subuh tadi. Akibat kekikiran dan kepakiran, kekikirannya kan itu. Yang sampai Allah abadikan di dalam surat Al-Qalam. Mari kita lihat. Dikisahkan bahwa ada satu keluarga yang awalnya keluarga ini itu sangat dermawan, bapaknya itu sangat dermawan, sehingga kebun-kebunnya itu, hasil kebunnya itu betul-betul digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagiannya. Kita lihat di dalam Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ayat 33 nih ya.
Kita ulang sedikit, ya. Itu sampai-sampai Allah mengisahkan, mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33 tentang bagaimana orang yang yang menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk dunia semata, sehingga dia berlaku kikir dalam kehidupannya, sehingga apa? Mengharapkan bahwa dengan harta yang bertumpuk itu akan membahagiakan mereka. Maka keluarga itu disebutkan di sini itu adalah ashabul jannah, itu pemilik kebun, bukan penduduk surga, tetapi pemilik kebun. Nah, ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya ini sangat dermawan, ibu ya, sangat dermawan. Ketika kebunnya panen, kemudian orang-orang miskin itu ikut panen, ikut merasakan nikmatnya. Bahkan hartanya itu dibagi 3, 1 untuk modal, kemudian disimpan untuk keluarga, dan sepertiga lagi itu untuk disedekahkan. Itu ketika bapaknya masih hidup. Nah kemudian qadarullah bapaknya meninggal, padahal sudah mau panen, meninggal dunia bapaknya. Nah kemudian kebun itu otomatis menjadi milik anak-anak mereka, anak-anaknya. Nah anak-anaknya inilah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ashabul jannah, yaitu para pemilik kebun, ya, pemilik kebun itu. Sehingga dia berlaku kikir, nanti kita akan panen nih, panen besar. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang miskin masuk ke kebun kita untuk ikut memetik, menikmati hasil kebun mereka. Sehingga dia punya niat jahat, akan menghalangi orang-orang miskin. Coba dulu seandainya ayah kita itu tidak membagi-bagi hartanya kepada fakir miskin, tentu kita lebih kaya dari sekarang. Maka mereka memastikan besok akan kita pasti, ya, akan panen raya, menikmati hasilnya tanpa mengucapkan insya Allah. Maka Allah abadikan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, ya. Sesungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik mereka, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Is aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, ya. Wala yastasnun, tetapi mereka tidak menyisikan dengan mengucapkan insya Allah. Sudah dipastikan loh. Ya, besok kita panen, pasti panen, ya. Tetapi apa? Allah berkehendak lain, karena kekikiran mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur. Ketika mereka sedang tidur, Allah berkehendak lain, kebun yang tadinya mau panen raya itu ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asbahat kasorib, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, kayak kebakar, ya, kayak kebakar. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, ya, udah bangun pagi-pagi, kemudian saling memanggil, yuk kita mau ke kebun nih, mau panen, ya. Anidu ala harsikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Tujuannya pagi-pagi apa? Agar nanti orang-orang miskin itu, ya, nggak ikut panen, gitu. Fantalaku wa hum yatahafatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, ya, berbisik-bisik antara mereka. Apa yang dia bisikkan? Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang-orang miskin masuk ke dalam kebun. Ini niatnya, niat jahatnya ini. Jangan sampai nih orang-orang miskin itu masuk ke kebun kita. Padahal dulu bapaknya
memetiknya, memanennya, menikmatinya, maka boleh bawa pulang. Tapi ini enggak, ya. Ini apa? Pelit batin, ya. Bahkan apa? Menghalang-halangi mereka orang-orang miskin untuk masuk ke kebun. Wa badu ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat apa? Menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun, maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Ya, terperangah mereka ketika di depan kebunnya, ya nggak ada yang bisa dipetik, nggak ada hasil karena sudah hangus semua, sudah menghitam. Maka apa? Baru dia mulai sadar meninggal itu. Ya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Qala awsatuhum alam akun lakum law tusabbihun, berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu mengapa kamu tidak bertasbih kepada Rabbmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, mereka mengucapkan maha suci Rabb kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Sudah mengakui kesalahan, sadar, ya. Ternyata kelakuan kita ini nggak baik. Padahal tadi sudah ada yang mengingatkan dari antara saudaranya, tapi kalah suara, gitu kan? Kalah suara, akhirnya ikut suara terbanyak. Itu ya. Ikut voting tadi itu kan suara terbanyak, akhirnya ya sama-sama terjerumus. Ya. Qalu ya wailana inna kunna taghin, mereka berkata celaka kita, sungguh kita orang-orang yang melampaui batas. Asarabuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Rob kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Rob kita. Kazalikal azab, demikianlah azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah buah dari kekikiran mereka, ya, yang tidak mau melanjutkan, ya, kebaikan orang tuanya, sehingga apa? Sehingga punya niat, ya, untuk apa namanya? Untuk menghalangi orang-orang miskin, tidak mau mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada mereka. Kemudian pelajarannya adalah mereka juga tidak mengucapkan insya Allah untuk panen, kan? Sehingga memastikan bahwa kita akan panen raya ini. Tetapi ternyata mereka tidak jadi panen raya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Rasulullah SAW yang pantas untuk kita tiru di antaranya lainnya adalah kedermawanan beliau. Maka peluang kita untuk senantiasa berbagi di dunia ini masih terbuka lebar, karena penyesalan orang yang mati nanti minta ditangguhkan kematiannya atau dibangkitkan ke alam, dari alam kuburnya atau dari kematiannya, pengen dibalikkan ke dunia, fasad wa akun minas solihin, yaitu untuk apa? Agar bisa bersedekah. Karena pahala sedekah itu luar biasa, kan, akan tetap mengalir kepadanya walaupun dia telah menjadi tulang belulang di dalam tanah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat Rasulullah SAW juga akhlaknya baik, ya, akhlaknya baik. Pantaskah kita tiru? Pantas untuk kita tiru. Kemudian beliau seorang pemberani, beraninya luar biasa. Rasulullah SAW adalah salah satu sosok pemberani. Ya, maka lihat berapa kali Rasulullah memimpin perang. Sekitar 17 kali Rasulullah SAW memimpin perang. Lihat ketika perang Uhud, ya, perang Uhud, Rasulullah sebagai pemimpin perang. Ya, kalau Rasulullah memimpin perang beda dengan perang hari ini. Perang hari ini komandan perang di mana?
belakang. Kamar. Belakang. Kalau Rasulullah nggak di depan, maka sahabat kerepotan untuk melindungi Rasulullah. Maka di sejarah di dalam perang Uhud ada nama sahabat Talha bin Ubaidillah itu mengalami 70 luka di tubuhnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Dari apa? Dari sabetan pedang, mainan tombak dan panah. Akan tetapi 70 luka di tubuhnya tidak berarti apa-apa bagi Talha bin Ubaidillah. Demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan jannah yang hendak diraihnya. Ya, kemudian ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Itu luar biasa, syahid di medan juang di perang Uhud. Yang tidak meninggalkan apa-apa kecuali hanya selembar kain yang apabila ditutupkan ke kepalanya tersingkap kakinya, dan apabila ditutupkan ke kakinya tersingkap kepalanya. Demi apa? Demi jannah yang hendak diraihnya. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW begitu luar biasanya. Maka apa? Gugur sebagai seorang syuhada dan mendapatkan ganjaran yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu Rasulullah SAW juga memiliki sifat malu. Dan juga Rasulullah SAW memiliki sifat pemaaf, ya, pemaaf dan sabar, ya, luar biasa. Pemaaf kemudian juga sabar. Lihat ketika beliau dakwah ke Taif, begitu sabarnya beliau memaafkan penduduk Taif walaupun telah melemparnya dengan batu sehingga apa? Berdarah giginya. Sampai-sampai malaikat juga ikut marah, meminta kepada Rasulullah SAW mau melimpahkan bukit yang ada di Taif. Tapi kata Rasulullah, jangan. Saya berharap dari sulbi mereka itu akan lahir generasi yang apa? Yang memeluk Islam. Ternyata luar biasa. Taif begitu luar biasa kuatnya pegangannya terhadap Islam. Walaupun ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia waktu itu, banyak kalangan kaum lain yang murtad, tetapi penduduk Taif tidak ada yang murtad satupun. Bagaimana ketika kami murtad, padahal kami baru 2,5 tahun memeluk Islam, dan kemudian bagaimana kami akan murtad, kan gitu. Maka luar biasa berkat dari doa Rasulullah SAW, penduduk Taif kuat agamanya sampai saat ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sisi-sisi lain dari kehidupan Rasulullah SAW semuanya bisa untuk kita teladani dalam kehidupan kita ini. Beda dengan kita. Maka meneladani beliau Rasulullah SAW adalah sebuah bentuk dari bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak berselawat kepada beliau Rasulullah SAW. Kenapa kita harus banyak berselawat kepada beliau Rasulullah SAW? Karena ini juga merupakan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Mana perintah Allah itu sah? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini sering kita dengar. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala saja itu berselawat kepada Nabi. Padahal yang menciptakan Nabi kita siapa? Allah. Yang mengatur kehidupan beliau siapa? Allah. Yang bisa menghidupkan beliau, mematikan beliau, Nabi Muhammad SAW siapa? Allah. Yang memberi rezeki kepada beliau siapa? Allah. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya dengan berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dan Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi.
Ya, malaikat itu berselawat kepada Nabi sebagai bentuk doa terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang sudah mengaku beriman. Ingat tadi Allah panggil orang-orang beriman itu panggilan keren. Berarti muslim termasuk di dalamnya, karena orang beriman itu sudah pasti muslim. Tidak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita orang muslim, umat muslim yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Ya, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebagai orang-orang beriman menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mari kita respon dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Maka itu akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia kita, apalagi dalam kehidupan akhirat kita. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang akan dekat, sangat dekat dengan beliau nanti pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada beliau. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, aksaruhum alayya salatan, yaitu yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kemudahan kepada lisan kita ini untuk banyak berselawat kepada beliau. Apalagi di hari Jumat, ya, itu kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selawat ini kan amal lisan dan hadirkan hati dalam zikir itu, dan mudah. Lagi panen singkong bisa, lagi nanam singkong bisa, lagi nyadap karet bisa, lagi dodos, ya, lagi mancing bisa, lagi ngapain saja bisa, ya, berselawat kepada Nabi. Karena ini, ya, amal lisan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Nabi, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Kemudian yang keenam, bukti keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan merealisasikan, ya, apa yang menjadi pusaka dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka apa? Mari kita senantiasa membaca Al-Quran sebagai bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Itu bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini juga salah satu pedoman yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah umat kita, ke tengah umat-umatnya. Coba seandainya Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu kita tidak ada panduan dalam kehidupan kita, ya, tidak ada panduan dalam kehidupan kita. Maka
tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kemudian yang mengaku Muslim, ingat bahwa panduan kita yang utama itu adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang non-Muslim saja itu belajar Al-Quran, Ibu. Ya kan? Bahkan ada non-Muslim itu yang hafal Al-Quran. Cuman hafalnya bukan untuk diamalkan, tetapi apa? Untuk mencari kelemahan dalam Islam. Tapi juga banyak yang masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Ya. Itu dulu Raja Louis ke situ mengutus pemuda-pemuda hebat yang belajar ke Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kemudian setelah pulang, orang-orang pintarnya ini, orang-orang cerdas yang belajar Islam di Mekah, itu ditarik pulang, kemudian mengadakan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan, mencari kelemahan Islam itu apa. Maka ternyata lewat penelitian dan pengembangan itu ketemu kelemahan Islam itu. Enggak banyak. Ya. Yang pertama itu apa? Jauhkan umat Islam dari agamanya. Kemudian yang kedua, jauhkan umat Islam itu dari Al-Quran. Selesai nih. Selesai. Maka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam sampai hari ini terus mengupayakan dua ini. Ya? Sehingga umat Islam itu tidak akan pernah menyatu. Kan? Selalu diciptakan ini. Jauhkan umat Islam dari agamanya, dari Islam itu sendiri. Baik cara hidupnya, ya, budayanya, dan lain sebagainya, pikirannya, pola pikirnya, itu dijauhkan semua dari Islam. Ya. Kalau bisa jangan pakai cara Islam kan gitu, dijauhkan semuanya. Berhasil nggak mereka? Berhasil. Kemudian apa? Digelontorkan. Ya. Cara-cara lain, sistem lain di luar Islam, seakan-akan itu. Maka terjadi distorsi sejarah. Ya. Dibalikkan bahwa Islam ini adalah agama yang terbelakang, gitu kan? Agama Islam itu adalah agama teroris. Agama Islam itu adalah agama yang suka perang. Pokoknya sejarah, distorsi sejarah gitu. Padahal peradaban di Eropa itu dimulai oleh Islam. Andalusia itu minta ditaklukkan oleh Islam, bukan diperangi. Minta ditaklukin. Spanyol itu dulu. Minta ditaklukkan karena bobroknya moral di sana. Bahkan cara mandi aja nggak bisa. Cara membersihkan najis, buang kotoran aja nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan masih pakai itu, buang air sembarangan di situ. Karena nggak mandi-mandi mereka. Kemudian datang Islam membawa perubahan di situ. Mungkin cara mandi ini, cara bersih ini. Karena umat Islam itu kan punya tuntunan bersuci kan gitu. Taharah, bersuci. Bahkan cara membersihkan najis itu ada caranya. Gitu. Dan tidak ada di agama yang lain. Maka begitu senangnya orang-orang Andalusia kala itu. Sampai apa? Berapa abad Islam berjaya di Eropa? Lebih kurang 800 tahun, 8 abad. Nah kemudian dibalikkan sejarah itu, bahwa Islam itu adalah agama terbelakang, ya kuno dan lain sebagainya. Nah itulah, ya, dibalikkan sejarah. Nah kemudian yang kedua, jauhkan umat Islam dari Islam. Maka timbul ide-idenya. Kita tidak akan mungkin menang berperang melawan kaum muslimin selama Al-Quran itu masih bergelora di dada mereka. Maka tugas kita adalah
cabik-cabik Al-Quran itu dari dada-dada kaum muslimin, baru kita mampu mengalahkan. Maka tugas kita hari ini apa? Kembalikan Al-Quran itu ke dada-dada kita, amalkan Al-Quran itu. Kalau hanya sekedar dibaca, mereka nggak takut. Bacalah Al-Quran itu. Bahkan kalau bisa difasilitasi, dilombakan, bacalah. Tapi ketika umat Islam mengamalkan Al-Quran itu, nah itu yang mereka takuti. Itu yang mereka takuti. Maka apa? Maka dari itu tugas kita hari ini apa? Yuk kembali kita kepada agama dan tuntunan yang benar ini dengan panduan pusaka yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah kita, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan senantiasa mempelajari sirah beliau Rasulullah SAW. Karena dengan kita membaca sirah beliau Rasulullah SAW, kita akan mengerti dengan perjalanan hidup beliau, perjuangan beliau, dan apa yang beliau bawa ke tengah-tengah umat ini. Maka insya Allah akan semakin kuat iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, akan bertambah kuat cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita buktikan dalam bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita membuktikan keimanan kita kepada Rasulullah SAW ini, kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini berapa poin tadi? 7. Pertama tadi mengimani apa yang beliau Rasulullah SAW bawa. Kemudian yang kedua, mentaati beliau. Yang ketiga, mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Kemudian yang keempat, meneladani beliau. Yang kelima, banyak berselawat kepada beliau. Kemudian yang keenam itu ya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus peduli dengan ini. Ya, kita amalkan, kita ikuti panduan ini, panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketujuh, mempelajari sirah nabawiyah, baca sirah nabawiyah, maka insya Allah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meneladani beliau, mengikuti beliau, dan banyak berselawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.